seperti family. Tapi alhamdulillah, bismillah, yang mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya sungguh luar biasa. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada suami, ada istri. Enak nggak tuh? Alhamdulillah. Allah menciptakan ada malam, ada siang. Sekarang saya tanya nih Bu, kalau seandainya ini hari di Indonesia atau di dunia ini tidak ada siang, malam terus, enak nggak Bu? Enak nggak? Enggak. Pun sebaliknya, bagaimana kalau seandainya siang mulu, enaknya Bu? Kapan tidurnya ini? Betul nggak Bu? Allah menciptakan mata kita berpasangan. Ada dua mata ini. Mata berpasangan, tangan berpasangan, kaki berpasangan, telinga berpasangan. Apalagi Bu, lubang hidung ada dua atau satu Bu? Ada dua. Ini semua berpasangan, ada baik, ada buruk, ada kaya, ada miskin. Kira-kira di dunia ini kalau semua orang itu kaya, gimana Bu? Ada yang kerja nggak Bu? Gak ada yang kerja. Itulah yang Allah ciptakan. Ada dua macam, dua jenis yang nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in, dan segala sesuatu khalaqna. Allah telah menjelaskan, telah kami ciptakan zaujaini, berpasang-pasangan tadi. Ada suami, ada laki-laki, ada perempuan. Nah kalau di dunia ini Bu, kalau seandainya perempuan semua nggak ada lakinya, gimana Bu? Enak nggak tuh? Apa yang terjadi Bu? Kalau seandainya di dunia ini cewek semuanya, laki-laki nggak ada, juga perempuan saja, kasur pada bolong tuh. Nggak tahu ada ustaz itu. Pun demikian, apa yang terjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah menciptakan cuma laki-laki aja nih Ustaz. Apa yang terjadi Bu? Kira-kira kalau di dunia ini cuma ada laki, perempuan nggak ada Bu, apa kira-kira Bu? Pohon pisang rubuh Bu. Tahu pohon pisang Bu ya? Jadi Allah menciptakan sungguh luar biasa, diciptakan berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada langit, ada bumi. Apa yang terjadi? Tidak ada langit, adanya bumi. Kita sulit sekali, tidak ada matahari dan seterusnya. Ini yang bisa kita lihat, bahwa sungguh luar biasa Allah menjelaskan la'allakum tadhakkarun, agar kamu sekalian ingat. Ini diantaranya dalam rangka walimah lulus disatukan dua insan yang berbeda, yaitu antara Irma dan dia. Sungguh subhanallah, Allah telah menyatukan dua insan yang berbeda. Di kampung saya Bu, kalau pengen mencari calon itu nggak usah macam-macam. Nggak usah macam-macam katanya. Minimal jangan nyari ininya Bu, nyari persamaannya. Dia orang kaya, dapatnya orang kaya, dia orang ada, anaknya orang ada. Ternyata Bu, lebih baik kita lihat itu. Ternyata kalau seandainya kita bisa lihat orang ada ini, ternyata bisa juga menikah dengan orang tidak ada. Yang mencari yang perlu kita ingat itu bukan persamaan Ibu, Bapak yang diingat oleh Allah, perbedaan. Tanya Ustaz tuh. Yang dicari perbedaan bukan persamaan. Minimal untuk laki-laki, istri Ustaz perempuan ya. Itu perbedaan ya. Nah, mencari perbedaan jelas, masa laki-laki kan nikah dengan laki-laki gitu kan. Jadi cari itu bukan persamaan, mencari apa? Perbedaan. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Untuk apa semuanya? Kemudian terciptanya pernikahan tak lain dan tak bukan. Allah menegaskan dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 21, litaskunu ilaiha, agar mereka memperoleh
sebuah keluarga yang sakinah, memperoleh sebuah kemenangan saat dia menggapai sebuah bahtera hidup baru. Amin ya rabbal. Yang mudah-mudahan kita doakan menjadi mawaddah warahmah di dunia dan di akhirat. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya tidak gampang, Pak. Bu, tidak gampang. Baik yang pengantin baru maupun yang pengantin lama atau pengantin baru, kita harus ingat ini. Bagaimana yang perlu kita ingat? Ternyata dalam membangun rumah tangga ada yang perlu ingat. Ternyata rumah tangga itu ada dua model, Ibu. Yang pertama, model rumah tangga yang dikategorikan adalah baiti nari, rumah tanggaku seperti api neraka. Naudzubillah. Apa yang terjadi ketika rumah tangga yang sudah dijalani menjadi api neraka? Seolah-olah dia tidak ada ketenangan saat dia menjalankan kehidupan sebagai suami istri. Di sana yang dikenal modelnya adalah, pernah lihat ring tinju, Bapak? Ring tinju tahu ya? Nah, ring tinju itu adalah simbol rumah tangga yang tidak ada di sananya rasa kasih sayang. Yang terjadi adalah pertengkaran, yang terjadi perkelahian. Ring tinju adalah duel. Tidak pernah akur dalam rumah tangga itu. Kira-kira ada nggak di sini? Bu, ada nggak kira-kira seperti itu? Ada nggak? Saya yakin lah, Ustaz. Di sini nggak ada. Karena kenapa, Ustaz? Karena ngaji. Betul nggak, Bu? Alhamdulillah, wallahu a'lam. Jadi betapa baiti nari, kenapa? Karena saling ingin berantem, ingin menguasai, ingin merasa menang sendiri. Akhirnya terjadi yang kategorinya adalah baiti nari, itu adalah model ring tinju. Ini yang tidak baik, Ibu. Yang berikutnya baiti nari modelnya itu seperti pasar. Tahu pasar, Pak? Bu, tahu pasarnya? Pasar itu ada pedagang, ada pembeli. Yang kerjaannya berteriak-teriak, ayo bang, beli. Tidak pernah diam, ya. Ini termasuk juga keluarga itu tidak pernah akur, berantem terus, berkelahi terus. Yang itu dikategorikan baiti nari, rumah tangganya itu penuh dengan ketidaktentraman. Naudzubillah. Yang berikutnya baiti nari ini yaitu model kuburan. Pernah bapak-bapak lihat kuburan? Ibu lihat kuburan, pernah lihat? Apa yang dimaksud dengan kuburan? Rupanya kalau dalam mengarungi bahtera rumah tangga, suami istri pada diam-diam semuanya. Tidak pernah komunikasi, tidak pernah berbicara, kira-kira apa yang tidak disukai, tiba-tiba terjadi perkelahian dan lain sebagainya. Tidak perlu perceraian. Naudzubillah. Yang sangat bagus Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah konsep yang kedua. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik yang telah baru atau pengantin baru atau pengantin lama atau pengantin baru, maka yang sangat penting adalah baiti dan negeri, rumah tanggaku adalah surga. Modelnya seperti apa? Modelnya itu seperti masjid. Tahu Ibu masjid? Tahu Bapak masjid? Di situ tuh ada imam. Di situ ada makmum. Apa yang terjadi? Imam adalah simbol suami, makmum adalah simbol istri. Ketika imam nanti ada kesalahan, jangan lupa makmum juga berhak untuk memberi informasi. Oh ternyata bacaannya salah, oh ternyata gerakannya kurang. Nah itu fungsi dalam rumah tangga, saling mengingatkan sehingga terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pemimpin, ketika kita jadi pemimpin sebagai orang tua, sebagai suami, tidak merasa kita ketika dinasihati sama suami, sama istri kita merasa tidak enak. Maka model dalam model masjid adalah model yang senantiasa dia merasa nikmat ketika diberikan nasihat sama istrinya, saling memberi. Itu bahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baiti jannati inilah yang sangat penting. Yang berikutnya adalah baiti jannati model madrasah, model sekolahan. Apa itu model sekolahan? Di situ ada guru, di situ ada murid.
Yang artinya apa? Kita sebagai orang tua harus memperhatikan didikan anak. Kita sebagai orang tua harus mencintai anak kita, memberikan perhatian yang lebih. Karena kenapa Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah? Kalau seandainya orang tua tidak memperhatikan didikan terhadap anak, yang terjadi banyak mereka yang tadi dinyanyikan narkoba, belum mereka mengikuti gaya-gaya orang barat. Ya gimana gaya orang barat tuh, anak-anak muda tuh, lihat gayanya, rambutnya diangkat di atas tuh, gaya pang. Udah begitu celananya dibolong-bolongin, mending kakinya putih, udah hitam, burik lagi, orengan, digaruk kebun. Nah itu naudhu. Yang lebih parah lagi ibu, dia pakai anting di sini. Mending anting emas, anting itu jemuran, kawat jemuran. Nah ini karena kenapa? Orang tuanya tidak mendidik. Yang lebih parah lagi ibu bapak yang dilakukan oleh Allah adalah mereka yang tidak pernah memberikan perhatian orang tuanya. Akhirnya anaknya melakukan pergaulan bebas. Bila kata orang Bekasi, kata orang BSD, bu tahu BSD bu, Bumi Serpong Damai ya. Tapi saya asli BSD nih, Ustaz. Bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi sana dikit saya mau. Nah kata orang BSD Bekasi, dibilang apa? Rupanya makan es cendol, nggak pakai kelapa, perut-perutnya bedendol, nggak ada bapak. Nah karena kenapa? Pergaulan bebas tadi. Sehingga ada juga yang mengatakan, bahasa Jerman mengatakan, bisul itu ada dua ibu. Bisul kecil mengeluarkan nanah, bisul besar mengeluarkan botol. Ini kenapa? Di antaranya kalau melalui perkawinan, insya Allah berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu. Ini yang masalahnya kan mereka yang tidak berkawin. Tiba-tiba kata orang Arab dia terpantun, Yasin tabarak. Baru kemarin di Yasin, tadinya keluar orang. Na'udhu. Tuh ibu coba. Apa yang terjadi? Anaknya bunting. Karena kenapa? Waktu SD pegang-pegangan. Waktu SMP cium-ciuman, waktu SMA udah akhirnya tadi gunting duluan. Yang kalah apa? Kucing garong. Nah makanya ibu dalam rumah tangga perlu ada didikan orang tua yang sangat penting. Yang kemudian orang tua pun sebagai suami istri, nanti dia akan menjadi orang tua, bapak menjadi ibu, maka dia harus memperhatikan didikan anaknya. Dengan kategorinya yang pertama adalah aliman bidinihi, yaitu anaknya nanti kalau sudah lahir dikasih ilmu agama. Untuk apa ilmu agama? Mereka dibentengi supaya nanti tidak ikut ajaran-ajaran sesat. Pernah lihat ibu di TV ajaran-ajaran sesat banyak nggak itu? Ada yang mengaku menjadi Nabi, Ahmad Mutsodik. Wah, Ahmad Mutsodik aku jadi Nabi, bu. Benar nggak itu, bu? Benar apa tidak, Pak? Tidak benar. Karena Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini Nabi. Aku jadi Nabi. Ketika diwawancarai di TV, mau ditangkap polisi, di sampingnya ada minuman Pocari Sweat. Kalau begitu ketahuan nggak tuh Nabi kekurangan ion. Yang lebih parah lagi ada juga Bapak Ibu orang yang mengaku menjadi malaikat Jibril. Siapa tuh? Lihat dia mengaku menjadi malaikat Jibril. Untung saya bilang itu, untung Pak. Dia ngaku sebagai malaikat Jibril. Coba kalau seandainya dia ngaku sebagai malaikat Israel, saya bingung tuh Pak. Kalau seandainya dia ngaku menjadi malaikat Israel, ketika ditangkap polisi ada pengumuman dari Kapolda. Berhubung malaikat Israel ditangkap polisi, pencabutan nyawa di cancel, di pensi. Tidak ada dirinya. Oh hebat kan? Nah ini lagi-lagi ajaran sesat. Kalau kita didik anak kita aliman di pesantren,
Di pesantren di Kulung tuh ada tuh. Insya Allah cakep, bagus. Bu, nanti anaknya yang belum sekolah, yang baru MI baru lulus, insya Allah di pesantren itu bagus. Alawiyahnya ada, aliyahnya di sana diberikan perpustakaan ada, ilmu komputer ada. Apa ada Bu, pengen apa aja silakan lah. Mau makan tinggal beli dah itu mas. Ibu bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alim ini sangat penting sebagai benteng agar anak kita tidak masuk pada ajaran sesat. Yang belum lama ini di Jawa itu ada mantan petinju, mereka ngaku mengatakan mendapatkan ilham. Jangan kita sholat pakai bahasa Arab ibu. Jangan sholat pakai bahasa Arab, karena dia itu pakai bahasa Indonesia aja. Kan repot. Di Indonesia ini orang yang berbahasa kan banyak. Ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Padang. Lah repot dah. Kalau seandainya takbirnya itu pakai bahasa Indonesia, repot. Masing-masing tuh kan. Orang Padang atau mungkin orang Betawi dulu dia lagi takbir jadi imam. Yang tengahnya Allah Akbar dirubah tuh Pak. Jadi Tuhan gede banget. Di belakang ada orang Padang. Dibilang apa? Tuhan menggadang. Orang Minang di sampingnya bilang, "Hancur benar." Yang repot nenek-nenek ada di pintu gitu kan, nenek-nenek. Karena lihat geleng-geleng, lihat kelakuan tuh anak muda, pada begitu dibilang apa? Geleng-geleng itu. Itu gara-gara apa Bu? Kena ajaran makanya anak kita dibentengi ilmu agama, insya Allah tidak sesat. Yang lebih parah lagi, kalau seandainya baca surah Ikhlas. Tahu Pak surah Ikhlas? Apa surah Ikhlas? Ya. Tahu ibu surah Ikhlas? Apa itu surah Ikhlas? Itu langganan kita Bu kalau sholat. Johor baca dulu, asar baca, terus maghrib baca. Karena model seperti itu kata malaikat, nih Ustadz ini paling baca kisahnya baca kurung lagi. Nah ini yang bisa kita lihat ini contohnya. Yang lebih parah lagi saat baca suratul Ikhlas. Tapi yang baca karena pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Arab, dibilang apa? Tuhan itu satu, Tuhan dia beranak dan diperanakan. Imamnya model la ilaha illallah. Karena imamnya model begitu, makmumnya ngikut. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nenek nama kucing lagi. Ayo naon-naonan ya. Ini kenapa Pak? Karena ikut ajaran Nah mudah-mudahan ibu-ibu bapak yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu didik anak kita bukan hanya sudah dewasa. Sejak kecil kita harus didik. Saat membuat proses bagaimana untuk berhubungan suami istri pun ada doanya. Betul nggak Pak? Ada doanya. Kenapa anak kita itu jadi anak yang soleh. Saat ibu lagi hamil termasuk pun itu harus dibacakan sholawat, dibacakan zikir agar senantiasa nanti anaknya sudah besar itu menjadi anak yang soleh. Amin ya robbal. Ini mah lain ibu di sini mah nyanyinya lagu janda. Dibilang apa? Baru sekarang oh aku rasakan tak punya suami rasanya kedinginan. Karena begitu gelisah di bayinya di dalam kandungan untuk di bayi, kasihan di rumah. Karena kenapa tuh? Coba kalau dikasih sholawat, tenang, insya Allah dia akan menjadi anak yang saleh. Bahkan tak sudah lagi diberikan nama-nama yang baik. Karena kenapa? Nama itu adalah doa agar menjadi anaknya nanti kelak menjadi anak yang saleh. Itu coba kita lihat itu. Marijan aja itu ngambil dari Al-Quran tuh Pak. Mbah Marijan kenapa dengar? Mbah Marijan mantep. Oh iya, dengan pantang apa namanya? Yang iklan roso-roso ya. Itu Mbah Marijan ternyata ngambil dari Al-Quran. Dari mana buktinya? Wa khalaqal janna min marijin min nar. Tuh,
artinya. Dan Allah ciptakan jin dari marijan. Marijan itu artinya bola api. Makanya wajar kalau Mbak Marijan kerjanya di gunung Merapi. Ini kadang-kadang kita mau asal-asalan aja, mungkin dari Al-Quran. Namanya diganti, namanya apa Rojiman. Padahal dia nggak tahu apa arti Rojiman. Rojiman asal katanya Auzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya anaknya terkutuk, gak pernah berbakti orang tuanya tuh. Kalau gitu ganti deh, jangan Rojiman, Rojiun. Ini juga bersalah ini. Karena asal katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anaknya mati mulu tuh. Kalau enggak, di pondok pesantren balik mulu, karena wajib nantinya pulang. Coba tuh kayak orang Sunda tuh, namanya hebat, ya kan? Ada bagus, ada ayu, ada rok mini. Nama rok mini, gimana mau jilbab ya? Ini memang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat. Coba kita cari saja di dalam surah Al-Fatihah ini. Itu bisa dijadikan contoh untuk pemberian nama anak yang sangat luar biasa. Contoh bisa kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini kita bisa lihat di Fatihah aja tuh Pak, untuk anak bisa tuh Pak. Saat Teh Irma dan Aadian tiba-tiba lahir anaknya, dikasih nama dah. Lahir anak pertama laki-laki kan, dikasih nama. Di situ ada lafaz Allah, Alhamdulillah. Maka anaknya dikasih nama Abdullah hamba Allah. Lihat lagi, lahir anak kedua, di situ ada lafaz Ar-Rahman. Maka dikasih nama anak keduanya itu Abdurrahman. Lahir anak ketiga Rahim, dikasih nama yang ketiga Abdurrahim. Lahir anak keempat, di situ ada lafaz Malik, jadi Abdul Malik. Itu Pak, Ibu, kalau memanggil gampang itu, gak usah satu-satu. Hai Abdullah kadia, hai Abdurrahman kadia, hai Abdurrahim kadia, hai Abdul Malik kadia. Cukup rampung, cukup simpel, bilang aja, hai anak-anakku kadia, Al-Fatihah. Itu kalau nggak bisa dilakukan, yang jelas kita harus lihat. Itu didikan, karena anak nanti sesuai dengan nama, karena nama itu sangat penting, bukan apalah arti sebuah nama. Asal kita tahu nama, mudah-mudahan adalah doa. Zain adalah pernyataan, mudah-mudahan diri saya ini menjadi perhiasan di hati masyarakat semuanya, terutama di daerah Rangka, di Indonesia dan seluruhnya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus bangga nih. Terus nggak? Lanjut nggak Pak? Nah, yang kedua, kalau tadi konsep yang perlu kita ingat sebagai orang tua adalah aliman bidinihi, mendidik anaknya dengan didikan ilmu agama agar mereka tidak digerogoti oleh akidah-akidah sesat. Sehingga dia berikan ajaran-ajaran yang berikutnya, yaitu aliman bi asrihi, yaitu memberikan ilmu-ilmu yang sedang berjalan sekarang, ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu yang berkembang sekarang. Contohnya apa? Ilmu komputer. Dia diajarkanlah anak untuk ilmu komputer. Bukan hanya ilmu agama, anaknya pun dididik dengan ilmu pengetahuan dalam teknologi. Insya Allah artinya anaknya nanti tidak gagap informasi. Alhamdulillah. Enak tuh Pak. Di dalam sebuah makalah dijelaskan, kalau kita pengen tahu itu kelakuan orang tua, itu lihat itu kelakuan anaknya. Kaifal abakana ibnatuhu. Kalau kita pengen tahu kelakuan itu si anak, kelakuan orang tua, lihat itu anaknya. Kalau orang tuanya, bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Betul Bang? Betul nggak?
Cok, kali cok, galaga cok, cok. Tinggal aja susah banget ya Bu ya. Orang itu susah ya, tinggal nyambut cok aja susah ya. Cok, kali cok, galaga cok, cok. Alhamdulillah. Nah, tuh coba kita lihat. Alimam Yasri ini mempelajari ilmu yang berlaku sekarang. Insya Allah berkabar. Orang tuanya kalau seandainya dia hafal Al-Quran, anaknya diajarkan Al-Quran, insya Allah anaknya pun akan hafal Al-Quran. Betul apa tidak Pak? Kalau orang tuanya suka marah-marah saja, tipenya tipe SMS. Tahu SMS Bu? Bukan di HP ya. Short itu pesan singkat bukan? Short SMS ini ada kata lain panjangannya. SMS itu suka marah-marah saja. Kalau bapaknya tipe SMS suka marah-marah saja, anaknya kira-kira suka marah saja nggak tuh Pak? Betul apa nggak tuh? Kalau bapaknya dia kerjanya suka bohongin orang, anaknya juga suka bohongin orang Pak. Betul nggak tuh? Kalau bapaknya kerjanya rajin sholat ibadah, insya Allah anaknya juga rajin sholat. Kalau bapaknya jago bahasa Inggris, anaknya jago bahasa Inggris nggak Pak? Jago. Karena orang tuanya jago bahasa Inggris, diajarin tuh anaknya. Apa bahasa Inggrisnya? Setan. Wah katanya ghost. Apa bahasa Inggrisnya Ibu? Setan? Ghost. Ya. Kalau setan kebakaran, gosong. Itu gara-gara kenapa? Orang tuanya pinter bahasa Inggris, anaknya jago bahasa Inggris. Kalau bapaknya jago bahasa Arab, insya Allah itu anaknya jago bahasa Arab. Diajarin tuh apa bahasa Arabnya makan, akalah. Minum apa Pak? Ya saroba ya. Ya saroba. Gratis. Majanan ya. Makan minum gratis. Oh kata muridnya dibilang apa? Akalah wa saroba majanan. Tapi ada yang bagus Bu. Apa makan minum gratis bahasa Arabnya? Tahlilan wa syukuran. Itu gara-gara orang tuanya jago bahasa Arab, anaknya jago bahasa Arab. Insya Allah aneh. Ya Rabbal. Kalau bapaknya tukang tebak-tebakan, anaknya pun jadi tukang tebak-tebakan. Betul nggak coba? Ditanya lagi ayah-ayah wae, apa menyebabkan mobil BMW itu mahal harganya Pak? Kira-kira apa coba? Apa menyebabkan mobil BMW mahal? Kira-kira apa Bu? Oh katanya mereknya, bodinya, bannya, kacanya. Yang menyebabkan mobil BMW itu mahal itu tadi betul Bu. Cuma ada yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Yang menyebabkan mobil BMW itu mahal huruf W-nya Bu. Coba kalau diganti sepeda BSX Bu ya. Mahal ke murah tuh. Itu gara-gara anaknya dididik dengan didikan tebak-tebakan, anaknya juga nanti ngomong datang temennya untuk tebak-tebakan. Betul apa tidak? Betul apa tidak Pak? Cok, jali cok, galaga cok, cok. Nah itu coba kita lihat. Yang lebih parah lagi, coba ada tebak-tebakan dari orang tuanya. Apa bedanya bajai dengan kura-kura? Ada bedanya kan kira-kira ibu-ibu? Bajai sama kura-kura beda nggak? Nah beda ya, dari bentuknya juga beda ya tadi ya? Beda. Tapi ada perbedaannya. Kata orang kota itu, kata orang Jakarta beti, yaitu beda tipis. Apa perbedaannya? Saat diberhentikan. Itu perbedaannya. Kalau kura-kura saat berjalan diberhentikan kan, palanya masih ke dalam. Nah itu kura-kura ya. Tapi kalau bajai saat diberhentikan, nah palanya keluar ke ini, ke depan. Mau kemana Meng? Mau kemana? Karena keluar ya. Itu perbedaan. Akhirnya anaknya cerita deh sama orang lain. Itu gara-gara orang tuanya suka main tebak-tebak. Yang sangat penting ibu-ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita didik aliman bihi. Dengan didikan ilmu agama, insya Allah anak kita menjadi berkah. Dengan didikan ilmu yang sedang berlaku, pelajari ilmu komputer, internet. Apa itu internet? Bukan Indomie telur dan kornet ya. Internet ini internet working, jaringan internasional, bahkan jaringan antar komputer, bahkan bisa diakses ke seluruh dunia. Yang harapannya kita tidak gagap informasi. Itu kita ajarkan. Kita nggak tahu komputer, tapi insya Allah anak kita akan paham. Betul apa tidak Lu? Setuju nggak Lu?
Bahkan ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah didik anak kita dengan aliman bidinihi, aliman biasri, kalau sudah besar luar biasa akan menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal. Di sini kira-kira ada orang yang punya anak 12 nggak? Ada nggak Pak? 12 kata orang dulu ya. Itu orang yang punya anak yang 12, insya Allah berkah. Banyak anak, banyak rezeki. Di daerah saya tuh, tangga saya tuh ada kejadian betul-betul tuh tentang persoalan banyak anak, banyak rezeki. Bahkan dia punya anak yang soleh. Ketika anaknya 12, datang dah pas waktu lebaran. Pas datang lebaran, datang, assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf nih, saya tidak kasih apa-apa, saya cuma kasih duit 1 juta rupiah. Ibunya sedih, alhamdulillah, gitu kan. Wah. Datang lagi anak kedua, kasih 1 juta rupiah, sampai ke 12. Seneng gak itu? Akhirnya jumlahnya berapa? Kalau 12 orang. 12 juta. Anaknya sudah pulang, tetapi ibunya itu masih nangis. Bingung bapaknya. Ini kenapa nih? Ibunya bocah ya, ibunya anak-anak ini kenapa nangis aja? Ditanya dah, pas sudah agak ciuman. Ibu, kenapa ibu nangis? Saya nyesel Pak. Kenapa nyesel? Punya anak 12, coba kok 30 juta. Kurang ya? Nah ini banyak anak banyak rezeki, tentunya perlu ada didikan. Untuk mencari anak kita anak yang soleh, kita bisa belajar dengan kasus, kita belajar dengan Al-Quran. Bagaimana nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Dalam surah Luqman ayat 13, surah 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, remajawati, ibu-ibu yang punya anak perawan harus hati-hati. Karena kenapa? Pergaulan bebas tadi ya. Maka sebagai orang tua, kita belajar dengan Luqmanul Hakim betapa dahsyat ketika dia memberikan nasihat terhadap anaknya. Bukan dia meninggalkan materi, bukan dia meninggalkan harta, bukan dia meninggalkan kekayaan, bukan dia meninggalkan mobil, bukan meninggalkan sertifikat, tetapi yang diberikan adalah nasihat. Dijelaskan, ya bunayya, dengan sapaan yang sangat luar biasa ibu bapak. Kira-kira kalau kita ngomong sama anak kita seperti itu ya, hai anakku, ngomongnya gimana kira-kira? Woi. Kalau coba Luqmanul Hakim memberikan nasihat yang luar biasa, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, jangan engkau mensyirikatkan, jangan engkau memusyrikkan. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sungguhnya mensyirikatkan Allah itu dosa besar. Makanya didikan agama sangat penting ibu bapak yang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak yang saleh. Itu tentunya sangat luar biasa. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam saat dia ingin memiliki anak yang saleh, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, bahkan sampai 84 tahun baru memiliki anak. Rabbi habli minas shalihin. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, berikanlah kepada saya anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya saat dia meninggal dunia. Amin. Ya Rabbal. Ini enak engkau punya anak yang soleh. Rasulullah bersabda, yang salah satunya adalah meskipun kita telah meninggal dunia, kita akan didoakan oleh orang anak kita yang saleh. Kita madzatu Adam in qata amalu illa min thalath. Mereka dari ilmin yuntabawi awal dan saleh, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Saat meninggal dunia, bukan sertifikat berebut, bukan tanah yang diambil, bukan berebut mobil, bukan berebut yang lainnya, tetapi adalah bagaimana mendoakan orang tuanya senantiasa tiap hari, tiap malam, dan seterusnya sampai akhirnya tujuan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala mengalir pada orang tua yang memiliki anak yang soleh. Amin ya rabbal. Ibu mau nggak punya anak yang soleh itu? Bukan namanya aja yang soleh, Pak. Di sini ada namanya soleh. Jadi anak yang soleh butuh ada keteladanan kasih sayang dari orang tua.
Kalau orang tua pengen dikasih sayang sama anaknya, orang tua akan berikan kasih sayang terhadap anaknya. Kalau orang tua pengen dihormati oleh anaknya, maka harus senantiasa orang tua memberikan perhatian terhadap anaknya, bahkan menghormati anaknya. Kalau kita tidak ingin dicubit sama orang lain, jangan kita mencubit orang lain. Kalau kita pengen dihargai di masyarakat kita, tetangga kita, dengan memberikan makanan yang baik, yang bagus, saat kita mengadakan acara resepsi, kita bagikan tetangga kita, nanti suatu saat dia melaksanakan resepsi, kita akan dibagikan. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melakukan kebaikan pada dasarnya untuk diri dia sendiri. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi." Barang siapa melaksanakan amal perbuatan pada dasarnya untuk diri dia sendiri. Betul apa enggak, coba? Betul enggak, lu? Kita baik sama orang lain bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa melakukan keburukan pun untuk diri dia sendiri. Coba aja, Pak. Tukang buah, coba-coba kita bisa lihat ada pedagang buah, ada dua contoh. Pas kita lihat kenapa pedagang buah yang pertama itu lari dagangannya, yang satunya lagi tidak lari. Survei punya survei, lacak punya lacak, pas diselidiki, pas ditanya, rupanya pedagang yang pertama itu tidak lari, pas melihat apa bu, timbangannya dikurangi, yang seharusnya 1 kilo menjadi 8 on. Kira-kira ibu-ibu kalau beli barang, beli buah-buahan, balik lagi nggak seperti itu? Balik lagi nggak? Nyesel itu kan. Pasti kita marah. Bilang ke orang lain, kamu tak beli dia. Akhirnya lama-kelamaan tidak lari. Tetapi kalau seandainya, oh kenapa pedagang yang satu lari? Karena dia melakukan timbangannya baik, pas, barangnya baik, dibilang baik, kalau buruk dibilang buruk. Kemudian bahkan saat menjelang Ramadan, saat menjelang puasa, saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tak segan-segan pedagang itu memberikan hadiah ke ibu. Kira-kira ibu mau itu? Nah, pasti akan balik lagi. Inilah kalau kita melakukan kebaikan pada dasarnya untuk diri kita sendiri, termasuk juga untuk anak kita. Oleh karenanya ibu kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa membimbing anak kita menjadi anak yang saleh dan senantiasa berbakti terhadap orang tua kita, terhadap diri kita. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua tentunya pengen anaknya baik. Orang tua pengen dia melaksanakan amal ibadah soleh, senantiasa dia melaksanakan baca Al-Quran, beribadah yang baik. Bahkan syukur-syukur insya Allah kalau memiliki rezeki dia bisa menunaikan ibadah haji. Kira-kira dia mau nggak singkah Mekah? Mau nggak ibu-ibu? Mau nggak? Bapak-bapak mau ke Mekah? Mau pergi haji? Mau dikasih resep? Resepnya ada 3 bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ingin mendapatkan pergi haji nanti, yang pertama, kalau kita pengen mendapatkan pengen pergi haji nanti, yang pertama kita harus mengamalkan surat. Surat yang pertama adalah surat Ibrahim. Karena nanti mudah-mudahan kita mendapatkan panggilan Nabi Ibrahim. Amin ya robbal. Silakan diamalkan. Oh ternyata setelah setahun 2 tahun sudah amalkan masih mendapat panggilan. Resep yang kedua, baca surah Al-Hajj. Tahu surah Al-Hajj, Pak? Nah dengar baca. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa pergi haji semuanya. Amin. Ya robbal. Bapak-bapak juga sama. Mudah-mudahan yang sudah pergi haji bisa pergi haji lagi. Amin. Yang belum mudah-mudahan bisa pergi haji. Amin ya robbal. Yang kalau resep kedua, kalau kita tidak bisa juga, kalau tadi sudah baca Ibrahim tidak bisa, surah Al-Hajj juga tidak bisa, yang terakhir Pak, ajian pamungkas, bawa surat tanah Pak. Surat tanah buat dijual kan? Itu ajian pamungkas. Tinggal silakan. Nanti mudah-mudahan apakah kita jadi pergi haji, apakah haji sultana gusuran tanah, apakah jadi haji daun dari ustaz, apakah haji damar dari mertua, apakah dari haji apa abidin, haji batasi kan, ongkos dikasih dan lain sebagainya. Yang jelas semuanya kalau ada niatan, insya Allah kita akan pergi haji. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, itu juga kira-kira kalau seandainya ibu-ibu punya kontrakan 2 dijual 1 bu pergi haji, ibu setuju nggak? Oh setuju.
punya kontrakan 2, jual 1 Bu, nggak usah takut-takut, insya Allah rezeki lancar, amin ya Rabbal. Setuju? Oh iya, ada yang komentar. Ustaz, saya mah nggak punya kontrakan 2, cuma punya mobil 2. Oke, kalau begitu jual mobil 1 buat pergi haji. Ustaz, saya mah nggak punya mobil 1, saya nggak punya mobil 2, apalagi kontrakan. Saya cuma punya istri 2. Semuanya harus niatkan. Karena kalau kita niat, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaidah fikih dijelaskan, al-umuru fi maqasidiha, semua segala sesuatu tergantung niat kita. Kalau kita niat kita dari awal sampai akhir hayat kita untuk pergi haji, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang terakhir adalah setelah kita mendidik anak kita, aliman bidinihi, aliman biafri, aliman bidinihi dengan ilmu agama, dengan ilmu yang sedang berkembang sekarang. Yang terakhir, mudah-mudahan anak kita menjadi nafi'an di ummatihi, bermanfaat bagi masyarakat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Maka mau tidak mau kita tidak sayang-sayang untuk bersedekah ya Pak. Bapak Ibu sering rokok, jangan sayang-sayang, sekali-kali lah kita bersedekah di masjid misalkan dengan merokok di Samsu. Pas sholat Jumat, kira-kira pas sholat Jumat itu jamaah paling banyak berapa biasanya Pak? Ada 500 orang Pak ya. Nah kalau seandainya 500 orang, anggaplah rokok itu biasanya 8.000, anggaplah 10.000. Kita sedekah ke masjid untuk bangun masjid, untuk kemakmuran masjid. Ketika kita kasih kepada pengurus masjid, sungguh luar biasa Pak. Kalau tadi satu orang 10.000 dikali 500 orang, kira-kira berapa duit itu Pak? 5 juta rupiah, banyak ya teman. Dalam seminggu, alhamdulillah, saya rasa Pak, kalau setiap minggu masjid keuangannya itu 5 juta rupiah, enak itu ada kenaikan gaji itu bagi khotib itu. Khotib dikasihlah, khotib 1 juta, imam 1 juta. Saya rasa Pak, kalau khotib dikasih 1 juta, jam 6 pagi udah nyampe itu Pak. Ada kenapa? Ada penghargaan. Wah usah takut kita untuk bersedekah. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqah tudfi'ul bala. Dengan bersedekah, insya Allah akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Kenapa sawah kita sedang tidak panen? Kenapa sawah kita dimakan hama? Mungkin kita kurang bersedekah. Dengan bersedekah, insya Allah akan memberikan keberkahan. Karena dengan bersedekah hati kita akan berkah. Dengan bersedekah hati kita akan berkah. Dengan bersedekah harta kita akan berkah. Amin ya Rabbal. Ada kasus yang sangat menarik. Bagaimana orang yang melakukan sedekah itu bukan karena pamrih, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjelaskan orang yang melakukan amal kebaikan, orang yang bersedekah, Allah akan ganjarkan 10 kali lipat atau bahkan mungkin lebih sampai 700 kali lipat. Dalam surah Al-An'am Allah menjelaskan, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka Allah akan ganjarkan 10 kali lipat. Ini ada kasus, mau dengar cerita ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah? Diterusin kan nih? Terusnya? Lanjut. Tarik mas. Sampai subuh. Nah rupanya, tadi sampai mana Bu? Sampai rupanya. Oh cerita. Rupanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah sedekah. Orang yang bersedekah tidak karena pamrih, insya Allah luar biasa Allah mengganjarkannya. Tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia dia akan mendapatkan ganjarannya. Karena di perlakuan dia berlaku baik terhadap manusia. Amin ya Rabbal. Pernah suatu ketika dalam sebuah kisah saleh, dalam sebuah kisah orang-orang yang soleh, ada salah seorang ulama yang sangat luar biasa. Dia memiliki murid-murid cukup luar biasa banyak. Dia mengajarkan ilmunya terhadap murid-muridnya. Karena dia memberikan manfaat terhadap murid-muridnya, muridnya pun senantiasa tergerak hatinya untuk berbuat baik terhadap gurunya. Ketika panen salah seorang muridnya, panen singkong, dia ambil tuh singkong, dicabut pun singkong, kemudian ditaruh di plastik dibawa ke rumah guru.
Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz telah mengajarkan kepada saya ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf Ustaz, ini ada oleh-oleh cuma sedikit, ini kebetulan dari hasil kebun panen saya. Mohon doanya agar panen kebun saya ini mendapatkan limpahan lagi banyak panennya. Amin. Ustaznya gitu. Karena melakukan perbuatan yang baik muridnya, terbukalah hati Ustaz itu. Dia ke belakang, pas dilihat ada kambing. Ketika ada kambing, tahu kambing Bapak? Mbek. Dibawa kambing, dituntun itu. Kemudian mau pamitan dikasih. Ini buat dia bingung kan muridnya. Kok dikasih singkong, dikasih kambing ini? Nah, akhirnya dikasih. Gak apa-apa, silakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dia pulang. Saat murid itu pulang, ketemu sama tetangganya. Ditanya, dari mana Mang Udin? Di mana Mang Udin? Oh, nggak ada ya. Mang Udong, ada Mang Udong. Mang Baso ya. Nah, ketika dia jalan mau mendekati rumahnya, ketemu tetangganya. Ditanya, Mang Udin, itu kambing dari siapa? Dari Ustadz. Kok bisa? Bisa dong, gitu kan? Karena saya bawa singkong. Singkong ini plastik. Dia berpikir. Tetangganya berpikir. Dalam hatinya, oh singkong berubah menjadi kambing. Kalau begitu besok saya bawa kambing, mudah-mudahan berubah jadi sapi. Apa yang terjadi keesokan harinya, orang yang berhati abad itu pengen lebih, dia beli kambing, Pak. Ketika beli kambing, dibawa ke rumah guru tersebut. Assalamualaikum Ustaz, kambing. Dalam hatinya, dalam perjalanannya, bahkan di depan, sebelum dia pamit, sapi. Karena dalam hatinya apa? Tadi plastik berubah jadi apa? Jadi kambing. Ini makan sapi. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tidak sesuai dengan harapan. Bukan sapi yang didapatkan. Akhirnya didapat apa, Pak? Dia dapatkan plastik singkong. Akhirnya dia mendapatkan, sudah matinya kesel ya. Karena kesel, akhirnya kita kasih penghargaan kepada dia itu apa adil? Kasihan dia lu. Karena kenapa tadi ketika melakukan amal kebaikan pamrih, tetapi orang yang melakukan amal kebaikan sebagai contoh yang pertama, murid yang pertama, kenapa dia mendapatkan pahala? Kenapa mendapatkan kambing sesuai dengan firman Allah dan surah Al-An'am? Allah akan mengajarkan 10 kali lipat, bahkan lebih sampai 700 kali lipat. Benar nggak itu, Pak? Singkong paling Rp1.000, 2.000 atau 5.000. Kambing sekarang sekitar 500. Itu berapa kali lipat, Pak? Alhamdulillah. Inilah Pak, Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lagi-lagi mudah-mudahan dalam sampaian ceramah kali ini kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki anak yang memiliki ilmu agama yang baik, agar senantiasa anak itu dibentengi, agar mereka menjauhi dari ajaran-ajaran sesat. Amin ya rabbal. Yang berikutnya mudah-mudahan anak kita senantiasa mengikuti perkembangan ilmu teknologi, dan senantiasa mereka bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Hasrat hati memeluk gunung, apatah daya tangan tak sampai. Hasrat hati selama ini disambung, tapi saya tak sudah capek. Mohon maaf Bapak, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan dalam hati. Mohon maaf lagi, tolong ini dibantu nih, bantu saya agak lupa dikit Pak. Kalau ada sumur di ladang seperti apa gimana? Boleh kita menumpang mandi. Kalau Anda umur panjang, kita berjumpa lagi. Ini Pak, Ibu pantun zaman Bahola. Ini pantun zaman Bahola, zaman dulu Pak. Mau dengar pantun sekarang? Kalau pantun zaman sekarang Pak, kalau ada sumur di ladang, ya biarin aja. Kalau udah jetpam, sanyo. Hari Rabu, hari Senin. Hari Senin, hari Rabu ya. Nah, itu bisa kita lihat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Burung titak rawa aslinya Jawa. Sampai jumpa pada gelombang yang sama. Beli durian naik taksi. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas